bersama dengan seorang narasumber dari Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak Ningrum. Bersama dengan Dokter Ivan. Lama sekali kita tidak ketemu. Iya nih Mbak Ningrum nih ya. Ha-ha. Lama ya. Oke, gimana kabarnya, Dok? Sehat, luar biasa. Ya, lagi di rumah sakit atau lagi jaga? Lagi di rumah sakit. Gimana Mbak Ningrum? Eh, Oke, Dok, kalau hari-hari ini gitu ya di Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto ada banyak kasus apa sih, Dok, yang sering ditemui gitu yang lagi kalau orang ngomong lagi tren gitu ya. Tapi Lagi masa sih? tren, yang lagi tren ya ini paling banyak DB ya sama Oh, bronkopneumonia, infeksi paru-paru ya. oke. DB kembali hits ya. Iya. Aduh, ini kalau udah mulai masuk musim hujan atau masa peralihan begini memang DB harus mulai diwaspadai walaupun katanya beberapa orang menyampaikan enggak ya DB itu sepanjang waktu gitu bisa jadi ada DB juga gitu nggak kenal dengan musim katanya seperti itu. Oke, tapi kita nggak akan bahas tentang ini hari ini tema kita apa ini dok? Apa yang akan kita bahas? Hari ini tema kita adalah penyakit osteoartritis. Ya. Oke, osteoartritis. Ini mungkin buat beberapa orang apa ya osteoartritis gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas kulik tuntas tentang ini dan pastinya mungkin buat Anda, ternyata saya ngalamin ini gitu misalnya begitu. Oh, ternyata namanya ini gitu ya. Kirimkan pertanyaan atau ngobrol bareng bersama dengan Ningrum dan juga Dokter Ivan. Silakan di 081225225949 atau 081575 809. Oke, Dok. Pertama, dengan bahasa sederhana, dengan bahasa yang lebih lebih gampang gitu. Osteoartritis ini apa sih? Oke, eh, kita langsung masuk ke materi saja ya, Boleh. Mbak Ibu. Ini saya akan share screen sekalian ya. Ini Oke, bisa nggak dok saya kasih akses ya? screen Oke. bisa dong, anak muda harus bisa ya. Wih, lihat ada. Oke. Ya. Nah, sudah terlihat jelas ya. Jelas, jelas, jelas. Oke, selamat siang ya. Hmm. Ini jamnya makan siang ya sebenarnya ya. Jam Jadi istirahat jam makan hari siang. ini kita akan membahas tentang osteoartritis ya, yang dimana itu adalah rematik ya. Jadi kalau kita eh, pelajari ya rematik itu eh, dasarnya banyak penyebabnya ya. Jadi Mm-mm. yang pertama adalah adanya degeneratif atau karena usia ya. Yang dimana kalau usia itu sifatnya biasanya idiopatik ya. Idiopatik itu tidak diketahui penyebabnya ya. Cuma nanti kita akan cari tahu kenapa sih bisa terjadi osteoartritis itu. Ya, yang kedua adalah karena autoimun ya. Autoimun ini adalah adanya sel-sel pertahanan tubuh yang harusnya bersifat melindungi ya, melindungi tubuh, tapi kenyataannya malah lain. Nah, si autoimun ini bisa merusak salah satunya sendi ya. Salah satu yang lainnya bisa mengganggu darah ya, tiroid ya. Menjadi penyakit hipertiroid ya. Atau hipotiroid maaf. Atau juga bisa menyerang pankreas menjadi sakit gula ya. Nah, dalam hal ini autoimun adalah adanya imunitas yang berlebihan terhadap sendi sehingga terjadi kerusakan sendi ya. Nah, dan yang terakhir adalah karena metabolisme. Jadi ada penyakit-penyakit ya, ada hiperparatiroid, ada karena penggunaan steroid berlebih, karena diabetes ya ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan rematik juga ya. Nah, jadi apa sih osteoartritis itu? Osteoartritis atau rematik ini adalah peradangan yang bersifat degeneratif kronis. Degeneratif itu akan makin memburuk ya dan kronis. Kronis ini berjalan dalam waktu prosesnya lama, tidak sebentar ya. Jadi prosesnya butuh waktu untuk terjadi kerusakan sendinya ya. Yang ditandai oleh adanya
kerusakan dari persendian tulang rawan. Sinovitis atau sinovial ya itu adalah cairan yang berada dalam sendi ya. Dia seperti pelumas ya kalau orang sering bilang olinya dengkul, olinya lutut, olinya panggul, olinya persendian. Nah, itu sinovial. Nah, ini terjadi peradangan pada si cairan sinovial itu. Sehingga si cairan sinovial itu berkurang ya. Karena berkurang, maka bantalannya atau sendi-sendinya itu menjadi menempel ya, sehingga terjadi Hmm. kerusakan namanya adalah sklerosis subkondral dan karena terjadi sklerosis subkondral maka terbentuk osteofit. Osteofitnya adalah tulang yang seharusnya tidak ada ya, tapi terbentuk karena adanya mikrotrauma tadi karena bantalannya hilang ya. Nah, dan ternyata osteoartritis ini menjadi penyebab ketiga dari dari disabilitas pada lansia. Nah, jadi kalau lansia-lansia ini paling banyak disabilitasnya ya karena apa? Pertama demensia ya, jadi kepikunan. Kalau kepikun udah nggak bisa kerja, tiduran terus di rumah ya. Nah, demikian juga kalau OA ya. Hmm. Kalau OA itu juga terjadi disabilitas. Hmm. Pasiennya nggak bisa kerja, sakitan ya. Butuh minum obat terus-menerus, nggak bisa gendong cucu sampai harus pakai kursi roda. Nah, celakanya Mbak Ningrum, makin Hmm. lama Hmm. pasien itu tiduran terus, duduk terus, aktivitasnya kurang ya, maka akan terjadi kontraktur ya. Jadi otot-ototnya Hmm. mengeras ya, Hmm. Hmm. sehingga range of movement atau pergerakannya makin terbatas. Ya. Nah, oleh sebab itu, maka sebaiknya jangan sampai kena si osteoartritis ini. Jangan sampai kena demensia ya. Kenapa? Karena kalau kena itu biasanya progresif, akan makin berat ya. Nah, Hmm. OA ini dapat terjadi pada macam-macam sendinya sebenarnya. Cuma yang paling banyak ditemukan adalah sendi lutut dan sendi panggul ya. Nah, bisa nggak terjadi pada sendi-sendi jari-jari, pada tulang Ya. belakang? Bisa, bisa banget ya. Tetapi jarang ditemukan. Yang sering adalah lutut dan panggul. Nah, untuk klasifikasinya dibagi menjadi primer dan sekunder. Primer Hmm. itu yang tadi idiopatik ya, nggak jelas sebabnya apa ya, tiba-tiba sakit ya, OA. Atau sekunder, sekunder itu ada penyebab sebelumnya. Contohnya apa? Jatuh ya. Kalau jatuh ada trauma. Kalau itu kan Hmm. mikrotrauma, ini trauma sungguhan ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian misalnya karena metabolik ya. Metabolik karena misalnya ada okronosis, hemakromatosis ya, penyakit-penyakit darah ya, itu bisa menyebabkan terjadinya OA sekunder ya. Dan Hmm. yang ketiga adalah karena hiperparatiroid ya. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya OA karena ada penumpukan kalsium begitu. Nah, Hmm. penyebab dan faktor resikonya. Jadi Hmm. OA ini penyebabnya apa sih dan faktor resikonya apa ya? Ya ternyata adalah adanya berat badan berlebih yang terutama. Ya, gemuk Hmm. ya. Kalau Hmm. gemuk ya itu adalah sumber dari berbagai penyakit ya. Kemudian kalau adanya mikrotrauma berulang. Nah, mikrotrauma berulang nih maksudnya apa tuh dok? Mikrotrauma itu adalah adanya cedera yang kecil-kecil tapi berulang-ulang. Nah, mikrotrauma sendiri ini ya banyak terjadi pada orang yang sering mengangkat berat ya. Oleh Hmm. sebab itu, kalau mengangkat berat seperti di gambar ini salah ya. Hmm. Ketika mengangkat berat harus dari jongkok ya. Jongkok Turun kemudian lagi. berdiri ya. Tidak boleh langsung berdiri mengangkat. Apalagi yang kalau beratnya barang itu sudah di atas 20 kilo ya. Hmm. Nah, itu sudah terhitung berat sebenarnya. Hmm. Jadi tadi Nah, penyebabnya obesitas utama. betul. Dan terakhir genetik ya. Genetik ya Hmm. itu sudah nggak bisa dilawan ya. Genetik itu kan sifatnya turunan ya. Nah, itu kita tidak bisa ubah. Nah, tapi apa yang kita bisa ubah? Yang kita bisa ubah adalah tadi ya, mengurangi eh, mengangkat berat, mengurangi berat badan ya sehingga si sendi dari lutut maupun panggul itu bisa lebih awet ya. Nah, dan juga ternyata lebih banyak ya kalau pasien-pasien kita ini ditemukan perempuan usianya
65 tahun ya. Kalau 65 tahun tuh general ya, maksudnya untuk laki maupun perempuan. Tapi kalau untuk perempuan sendiri itu umur 50 sudah kena. Kenapa kok bisa gitu Mbak Ningrum? Gampang Mm, jawabannya. Karena hamil ya, karena mm, gendong-gendong anak, karena suruh ngangkat cucian sama suaminya, karena suruh ngangkat galon. Nah, jadi kalau suami-suami ya itu bantuin istrinya, jangan nyuruh istrinya angkat galon sama ngangkat jemuran terus ya. Nanti istrinya kena OE ya gitu. mm, Nah, kemudian juga pekerjaan yang overloading. Tadi harusnya dia hari ini ngangkat galon, besok ngangkat bayi, besoknya mm, ngangkat kayaknya kalau ibu-ibu enggak ya, pagi mm, ngangkat galon, terus lanjut ngangkat bayi, terus ngangkat cucian, terus ngangkat bayi lagi ya. Nah, ini menyebabkan sendinya ini rusak karena mm, overloading ya. mm, Ada sekarang ini ada sebuah quotes ya, mm. Mbak Ningrum, bahwa menjadi Ya. ibu itu adalah full time job ya, pekerjaan full time ya. Jadi jangan diremehkan. Jadi ibu kamu nggak kerja di rumah, enggak loh. Di rumah itu kerjanya lebih capek ya, Mbak Ningrum, daripada Betul. kerja kantoran ya, karena nanti anaknya nangis, Gak bersihin. ada istirahatnya malahan. Iya betul mah nggak ada istirahatnya ya. Mm, Suami pulang ya minta diangkatin galon. Nah, jadi jadi tambah capek. Nah, mm, kemudian apalagi riwayat merokok ya, merokok dan konsumsi alkohol dan konsumsi steroid. Nah, oleh mm, sebab itu tadi merokok, alkohol dan steroid dihindari. Nah, kita lanjutkan. Gejala klinisnya apa ya? Terutama ya kalau rematik ya pasti sakit ya. Nah, sakit ini ada grade-nya juga, Pak Ningrum. mm, Dari mm. 1 sampai 10 ya. Eh, Oke. 1 sampai 3 itu yang ringan, 4 sampai 7 itu yang sedang, 8 sampai 10 yang berat. Nah, kalau nyerinya itu 1 sampai 3 masih bisa ditahan ya, itu Mm, baik, berarti masih ringan. Tapi kalau sampai sudah sedang, sudah berat ya, mengganggu aktivitas, berarti ini membutuhkan tata laksana farmakologi atau pengobatan atau mungkin tindakan, jadi mm, operasi atau penyuntikan cairan hyaluronat ya dan sebagainya. Nah, kemudian, khasnya pada penyakit osteoartritis ini hanya mengenai beberapa sendi saja. Nah, kalau mm, dia pada mm, rheumatoid arthritis ya atau penyakit rematik yang disebabkan oleh karena autoimun ya, mm, itu dia bisa mengenai banyak sendi dan biasanya bilateral kanan kiri ya, sama-sama mm, kena ya. Dan kekakuan sendinya itu biasanya kurang dari 30 menit ya. Berbeda dengan rheumatoid arthritis yang kekakuan sendinya terus-menerus ya dan lebih dari 30 menit pada pagi hari. Nah, gerakan sendi yang terbatas karena adanya penebalan kapsul dan osteofit ya. Nah, ini terjadi tentunya karena tadi adanya peradangan ya. Radang, sakit, nggak bisa gerak banyak-banyak ya. Tadinya kalau melentangkan tangan bisa full 180 derajat, ini nggak bisa ya. Tadinya kalau jalan tegak, ini sekarang agak bungkuk karena menahan sakit ya. Nah, kemudian tandanya apa? Jadi bedanya gejala, kalau gejala dirasakan oleh pasiennya, tanda ini yang diperiksa oleh dokternya. Umumnya ditemukan pada usia 50 tahun pada perempuan ya dan riwayat kerjanya berat ya. Dan ada nyeri, ada kekakuan, ada kelemahan otot, ada gangguan range of movement atau pergerakan ya. mm, Kemudian ditemukan pembengkakan pada sendi jari, ada deformitas ya dan juga bisa ditemukan hair burden atau Bouchard knot ya. Ini adalah seperti adanya eh, apa namanya? Nodul atau pembengkakan di jari-jari. Ya, ini pada mm, yang osteoartritis persendian pergelangan tangan. Ya, nah ini ada diagnosis bandingnya di mana kita harus membedakan apakah pasien ini terkena artritis, osteoartritis, rheumatoid artritis atau gout karena asam urat. Ya, mm, nah tentunya kalau pada osteoartritis ini tidak ada gejala sistemik. Gejala mm. sistemik itu apa? Gejala sistemik itu adalah demam, meriang, Oke. merindukan kasih sayang ya itu meriang ya. Nah, kemudian juga pada GOUT itu bisa ditemukan nyeri yang bersifat lokal ya. Jadi tidak Mm, enak di
di daerah misalnya di Di jempol titik itu. kaki, di pergelangan kaki ya. Nah, kemudian kekakuannya pada osteoartritis ini itu pada 30 sampai 60 menit. Seperti yang tadi saya sudah bilang, biasanya 30 menit sudah hilang osteoartritis. Tapi pada rheumatoid arthritis ini terus bisa Hmm. lebih dari 1 jam, bahkan bisa seharian. Ya. Kalau pada GOAT enggak, ya karena GOAT itu umumnya tidak menyebabkan kekakuan ya. Nah, kemudian adanya nodul, nodul yaitu nodul Herbeden dan Bouchard pada jari-jari. Sedangkan pada rheumatoid arthritis bisa ditemukan namanya swan neck. Swan neck ini tangannya seperti burung angsa, ya jari-jarinya ya, karena adanya kekakuan atau deformitas dari sendi-sendi jari. Nah, dan pada osteoartritis ini ketika bergerak dia nyeri. Ya. Hmm. Sementara pada rheumatoid arthritis kalau bergerak nyerinya membaik, berkurang. Oh. Nah, ini yang menjadi pembeda juga ya. Kemudian onsetnya umumnya di atas 50 tahun kalau osteoartritis ya. Dan kalau rheumatoid arthritis di bawah antara 20 sampai 40 tahun ya. Umumnya usia muda karena ini penyakit autoimun ya. Nah, kemudian lab findingnya apa? Pemeriksaan laboratoriumnya ditemukan apa? Ternyata pada osteoartritis ini kita temukan adanya normal ya. Jadi serologinya tidak ada apa masalah. Hmm. Pemeriksaan darahnya baik, tetapi Hmm. pada rheumatoid arthritis berbeda. Ditemukan serologinya positif. Serologinya periksa apa, Dok? Periksanya nanti ada anti CCP, rheumatoid factor, kemudian ada antiro, antila ya untuk membedakan dengan penyakit sistemik lupus eritematosus juga ya. Nah, Hmm. sementara kalau pada asam urat itu diperiksa dengan pemeriksaan cairan sendi. Ya. Nah, ini adalah pemeriksaan penunjangnya, ya, di mana tadi saya sampaikan di mana kalau osteoartritis pemeriksaan laboratoriumnya normal, Hmm. serologinya normal. Nah, Hmm. pada cairan sendi ditemukan kalsium yang berlebih, ya, kalsium fosfat deposit yang berlebih, dan viskositas atau cairannya itu tidak kental, ya, sifatnya encer, biasalah. Ya. Nah, kalau pada infeksi atau adanya darah di dalam lutut, maka terjadi peningkatan dari kekentalan cairan sendi. Ya, nah demikian juga ya. Kenapa kok ditemukan kalsium fosfat deposit? Ya karena eh, tadi adanya mikrotrauma. Nah, oleh sebab itu pada pasien-pasien dengan hipoparatiroid ya itu terjadi peningkatan jumlah kalsium dalam darah. Nah, peningkatan jumlah kalsium dalam darah ini bisa menyebabkan terjadinya osteoartritis juga ya. Jadi hati-hati ya. Nah, ini adalah pemeriksaan yang paling penting untuk menegakkan diagnosis dari osteoartritis, yaitu adalah pemeriksaan foto X-ray, ya, di mana foto X-ray ini nanti akan dibaca berdasarkan grading Cochrane-Lorenz ya. Grading Cochrane-Lorenz ini tidak hanya berlaku pada artritis untuk lutut, tetapi juga bisa digunakan untuk artritis di panggul. Ya. Nah, Hmm. ini adalah eh nah, ini adalah pemeriksaannya ya, di mana grade-nya dibagi dari 0 sampai 4. 0 tidak ada penyakit ya. 1 mulai ada penyempitan celah sendi ya. Ada kemungkinan terjadi pembentukan osteofit ya. Nah, kalau sudah grade 2 osteofit positif. Ada osteofit. Osteofit yang mana sih? Osteofit itu yang bentuknya seperti kelinci ini ya, seperti kuping kelinci ya, yang naik-naik ininya ini makin nempel ya. Nah, Oh. kemudian kalau moderate itu ada osteofit, ada penyempitan sela sendi, dan kemungkinan terjadi adanya deformitas. Ya, deformitas ini sudah terjadi kerusakan dari tulangnya, dari tulang rawannya juga. Ya. Nah, kalau yang grade 4 atau yang sudah berat itu sudah rusak, positif rusak ya pada tulangnya, tulang rawannya, persendiannya rusak, ada osteofitnya, ya, ada penyempitan salah sendinya. Nah, biasanya yang grade 4 ini membutuhkan dilakukan operasi. Ya. Hmm. Nah, ini adalah pengelolaan dari non farmakologis atau pengelolaan yang tanpa obat. Ya.
Yang paling pertama adalah dilakukan edukasi. Edukasinya apa? Edukasinya ya pasien harus menurunkan berat badan, harus Mm-mm. latihan fisik. Latihan fisiknya fungsinya untuk menurunkan berat badan. Boleh tai chi nggak dok? Boleh. Boleh yoga nggak dok? Boleh. Pakai tongkat, pakai tripod, quadripod, boleh semua. Pakai walker boleh. Kalau sampai berat sekali boleh dilakukan ya. Pakai walker. Cuma pada nggak mau ya, Mbak Ningrum ya. Kalau Mm-mm. pasien-pasien itu suruh pakai alat bantu jalan ya. Biasanya "Ah, males lah dok. Saya tak ini jalan aja bisa kok. Eh, Terus jatuh patah ya. Patah mm, karena ternyata dia tidak cuma ada osteoartritis, dia punya osteoporosis, yaitu kerusakan dari struktur tulangnya. Ya, mm, jadi gampang patah kalau jatuh. Nah, itu hati-hati sekali pada orang tua makanya. Jangan mm, sampai terkena eh, fraktur atau patah gara-gara osteoporosis, gara-gara nggak mau pakai alat bantu jalan mm, ya. Oleh mm, sebab itu harus pakai kinesio-tapping atau tapping ya, ini lagi naik daun ini. Kinesio-tapping ini mm. dengan Tapi, pakai seperti stiker itu ya, nanti akan ditempel di mm, ototnya sehingga nanti otot-otot yang tegang ini bisa kembali rileks ya. Dimana mm, kinesio-tapping ini ya mm, apa namanya? Sifatnya adalah melemaskan ototnya. Tetapi sekali lagi ini tidak mengobati dari OA-nya sendiri. OA-nya. Dia Mm, mengurangi gejalanya, tapi tidak menyembuhkan penyakitnya. Ya. Kemudian ortosis tangan ini hanya dilakukan pada OA tangan ya tentunya ya, yang lutut sama panggul ya enggak. mm, Kemudian termoterapi, akupuntur atau TENS. Nah, ini disetrum ya, disetrum ya. mm, Termoterapinya tentunya dengan yang hangat, infrared ya, tapi juga infrarednya bukan yang em, sembarangan ya, harus yang medical mm, quality, medical grade mm, ya. Dan ini tidak boleh lama-lama juga loh. Kalau mm, lama-lama nanti gosong ya jadinya. Jadi hitam ya. Jadi tidak termoterapi juga ada ilmunya ya. Jadi perlu dilakukan oleh tenaga fisioterapi ya. mm, Nah, kemudian ablasi radiofrekuensi ini dihilangkan osteofitnya. Ini sudah sifatnya apa namanya? Semi invasif ya, dan juga LLT ya. LLT ini adalah low level laser terapi ya, di laser ya, untuk mengurangi dari osteofitnya. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya ya mengurangi atau mengendalikan nyeri, mm, mengoptimalkan fungsi gerak sendi. Karena kalau fungsi gerak sendinya berkurang ya, berarti nanti gerakannya terbatas. Kalau gerakannya terbatas, nanti terjadi nanti kontraktur ya. Nah, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari. Jadi jangan sampai pasien ini harus bergantung sama orang, harus dituntun kemana-mana, harus mm. mau berdiri aja nggak bisa, mau bangun dari toilet aja nggak bisa. Jangan sampai begitu. Karena kalau sampai begitu, maka akan terjadi penurunan kualitas Oh, hidup. gitu. Nah, kemudian juga menghambat progresivitas penyakit. Ya, jangan sampai eh, penyakitnya ini makin berat. Terutama adalah penurunan berat badan. Ini wajib Mm, sekali. Ya. Dan mencegah terjadinya komplikasi yang berlanjut. Nah, ini adalah pengelolaan farmakologis ya, di mana untuk pengobatan dari OA ini mm, banyak sekali diberikan anti nyeri ya. mm, Jadi pilihan utamanya adalah anti nyeri. Nah, padahal anti nyeri ini kurang baik untuk pasien-pasien yang mempunyai risiko gastrointestinal. Risiko mm, gastrointestinal itu adalah risiko terjadi perdarahan lambung ya. mm, Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara kita memilihnya? Nah, kita harus memastikan apakah memiliki risiko kardiovaskuler atau risiko terjadi penyakit jantung dan mendapatkan terapi aspirin. Ya. Nah, kalau ternyata iya, maka harus sebisa mungkin menghindari anti nyeri, ya. Atau bisa menggunakan anti nyeri selektif, ya, namanya celecoxib, ya. Dosis rendah ditambah dengan BPI. BPI ini golongan azol-azol, omeprazol, lansoprazol. Tapi ingat ya, omeprazol, lansoprazol itu obat lambung. Tapi kalau albendazol obat cacing. Jadi jangan ditambahkan semua yang ada zol-zolnya ya. Jadi kalau dulu kita bercandaannya waktu masih kuliah ya toh, obat mm, lambung di bawah ini kecuali ya
Nah, omeprazol, lansoprazol, di bawahnya ada albendazol. Nah, ini nanti dipilih albendazol karena albendazol ini obat cacing ya, salah ya, karena mentang-mentang namanya sama-sama zol gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati ya. Nah, kemudian resiko kardiovaskular tinggi tanpa aspirin, maka sebaiknya menghindari anti nyeri ya, bila dimungkinkan diberikan naproxen atau celecoxib juga, dan PPI tadi yang omeprazol dan sebagainya. Kalau dia resiko kardiovaskular rendah, bisa diberikan celecoxib dan PPI. Nah, kalau misalnya dia resiko gastrointestinalnya rendah, ya dia tidak berisiko perdarahan, maka bisa diberikan celecoxib atau naproxen seperti yang tadi. Kalau nggak ada resiko kardiovaskular, resiko gastro, bisa diberikan anti nyeri jenis apapun. Ya tentunya harus dengan pemantauan dokter, ya. Jangan minum obat sendiri. Kemarin ada pasien kami minum pengencer darah, ya minum pengencer darah, kemudian katanya badannya nggak enak, sehingga dia minum lagi pengencer darahnya di hari yang sama, ya, sehingga akhirnya dia terjadi perdarahan lambung. Nah, jadi hati-hati, jangan minum obat yang tidak sesuai dengan petunjuk dari dokter, ya, supaya tidak terjadi efek samping yang tidak diharapkan, ya. Nah, kemudian efek sampingnya apa saja? Ya, pertama, kalau kita minum yang anti nyeri yang tidak selektif, misalnya diklofena, asamifenama, terus-terusan dosisnya tinggi, maka bisa terjadi luka atau terjadi perdarahan dari lambung, ya. Nah, ini sangat hati-hati. Beda dengan yang selektif. Kalau yang selektif ini lebih aman untuk lambung. Tetapi ketika kita meminum anti nyeri yang selektif ditambah dengan pengencer darah, maka resikonya meningkat berkali-kali lipat. Oleh sebab itu, hati-hati pada eh, pasien-pasien yang menggunakan pengencer darah ketika minum anti nyeri, ya. Tetap dosisnya harus dipantau, dosisnya harus rendah, ya, meskipun itu yang COX-2 yang sudah yang paling yang aman, ya. Kita harus tetap hati-hati supaya dipastikan jangan sampai terjadi perdarahan, ya. Nah, kemudian efek sampingnya apa lagi? Efek sampingnya adalah gangguan pada ginjal, ya. Gangguan pada ginjalnya apa? Darah tinggi, kemudian kakinya bengkak, ya, bisa terjadi kerusakan ginjal akut dan sebagainya, ya. Bisa juga terjadi gangguan pada lever, yaitu peningkatan serum transaminase. Bisa terjadi asma, ya. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami alergi sulfa sebaiknya menghindari celecoxib, karena celecoxib ini eh, bentuk molekulernya mirip dengan sulfa, ya. Kemudian bisa terjadi trombosis, ya, atau penyumbatan. Penyumbatannya di mana? Penyumbatan di otak, penyumbatan di jantung, terjadi stroke, terjadi serangan jantung, ya. Oleh sebab itu juga harus hati-hati untuk anti nyeri, ya, beresiko untuk menyebabkan penyumbatan juga, terutama yang COX-2. Kalau yang umum malah tidak, ya. Kemudian bisa terjadi vertigo dan gangguan kognitif, ya. Jadi tambah kurang pinter, ya, bahasa Jermannya bodoh gitu ya. Nah, ini adalah pengelolaan farmakologi lanjutan, ya. Jadi yang terus kasih apa dok obatnya dok? Ya, ternyata paracetamol aja cukup, ya. Paracetamol. Cuma paracetamol pun jangan berlebihan, karena kalau berlebihan nanti bisa menyebabkan menggigil, ya. Nah, jadi harus dipastikan jumlahnya juga Pas. sesuai. Kemudian anti nyeri oral atau orange oral. Nah, ini juga direkomendasikan, sangat baik, ya. Duloxetine ini adalah obat neuropatik, ya. Neuropatik itu obat untuk persarafan. Eh, ini sangat baik untuk mengurangi nyeri dari osteoartritis. Pregabalin juga obat saraf anti kejang, ya, dipakai untuk neuropatic pain, untuk nyeri-nyeri persarafan. Ini sangat cocok untuk yang nyerinya sudah sampai di atas 3, yang sudah mengganggu fungsional. Tramadol boleh nggak? Boleh pada yang di atas 3 juga, ya. Jadi 4, 5, 6, 7 pakai tramadol. Topical OS, ya, ini lagi naik daun juga, seperti Zilona gel, ya.
kemudian Hmm. ada counterpain, ini boleh sekali dipakai ya, karena Hmm. aman, karena sifatnya di luar, Luar tidak ya. secara sistemik ya. Hmm. Kemudian injeksi asam hyaluronat. Nah, injeksi asam hyaluronat ini baik sekali untuk digunakan pada osteoartritis lutut ya. Jadi kalau yang sakit lututnya diberikan injeksi asam. Tapi untuk yang panggul dan tangan tidak direkomendasikan. Hmm. Kemudian juga steroid pada lutut boleh. Ini lebih baik bahkan daripada diberikan steroid yang minum ya, karena steroid minum itu banyak efek samping, bisa terjadi osteoporosis ya. Nah, PRP ini plasma rich platelet rich plasma ya, diambil darahnya, diputar, disuntik-suntikkan, ini belum ada rekomendasi ya. Hmm. Kemudian proloterapi belum ada juga. Injeksi toksin botulinum ya untuk melemaskan ototnya belum direkomendasikan juga ya. Kemudian yang lain-lain juga masih belum Rekomend. direkomendasikan ya. Nah, terapi stem cell gimana? Terapi stem cell ini untuk penelitian yang terbaru baik untuk orang yang mengalami cedera otot dan tulang ya. Tetapi Hmm. untuk osteoartritis belum ya. Banyak yang mau mencoba ya, memang harus coba ya. Kalau memang pengen sekali bisa mencoba nggak apa-apa. Tetapi belum direkomendasikan untuk kasus osteoartritis, yang perlu diingat ya. Nah, kemudian kalau sudah minum obat tuh gimana Mbak Ningrum? Caranya untuk mengevaluasinya, maka menggunakan indeks Lake-Wesney ya atau WOMAC ya. Ini adalah alat evaluasi terapeutik pada osteoartritis. Nah, di mana untuk keluhan indeks Lake-Wesney ini dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah keluhan nyeri atau ketidaknyamanan ya. Apakah ada nyeri atau ketidaknyamanan saat tidur di malam hari? Apakah adanya Hmm. kekakuan saat pagi hari? Bisa difoto ya, ini di screenshot kalau yang pengen tahu ya. Kemudian nyeri bertambah bila berdiri selama 30 menit, nyeri saat berjalan, nyeri atau ketidaknyaman saat bangun dari duduk tanpa bantuan kedua tangan ya. Kemudian jarak tempuh dalam berjalan. Bisa nggak jarak tempuhnya tidak terbatas? Atau perlu alat bantu jalan lebih dari 1 kilo tapi terbatas. 1 kilo dalam 15 menit, 500 sampai 900, 300, 500, 100, 300, kurang dari 100 ya. Perlu nggak alat bantu? Perlu, tidak perlu alat bantu, perlu 1 tongkat, perlu 2 tongkat. Tapi kalau perlu 3 tongkat kayaknya enggak ya, 3 tongkat bingung. Udah 2 tongkat, 2 tongkat itu udah aneh ya. Maksudnya 2 tongkat itu pakainya pakai walker ya, yang kakinya 4 yang harus lebih besar alatnya gitu Hmm. ya. Nah, ini adalah yang selanjutnya, yaitu adalah apakah adanya gangguan pada daily activity ya. Nah, Hmm. untuk daily activity sendiri ya, ini parameternya adalah kemampuan menaiki anak tangga ya. Gampang nggak? Kemampuan menuruni anak tangga ya. Lebih gampang naik apa turun Mbak Ningrum? Katanya beberapa orang lebih gampang naik daripada turun, Dok. Oh, karena kalau pada turun itu terjadi peningkatan beban dari Nahan ya. lutut, ya, Hmm. karena ada tambahan gaya gravitasinya, ya, Hmm. sehingga sakit sekali kalau buat turun, ya. Padahal kalau buat turun kalau normal harusnya lebih enak ya, gitu ya. Ya. Padahal, ini kalau pada orang osteoartritis lebih sakit malahan, gitu. Nah, kemudian kemampuan berjongkok atau menekuk lutut, ya, Hmm. dan kemampuan berjalan pada permukaan yang tidak rata. Jadi tidak mampu ya. Nah, kemudian diinterpretasikan. Nah, interpretasinya derajatnya bagaimana ya? Apakah dia normal? Apakah dia ringan? Apakah dia sedang, berat, sangat sangat berat atau sampai yang berat sekali atau extremely severe ya. Kalau extremely severe ya mungkin udah di rumah toh ya nggak bisa apa-apa ya gitu. Nah, hasil studi ini menemukan bahwa indeks ini dirancang untuk mengukur derajat gangguan fungsi dan nyeri OA yang valid dan andal ya. Dan untuk memastikan sebenarnya orang ini tuh terganggu apa enggak. Karena kalau sudah skornya 5 ke atas itu sebenarnya sudah terganggu dia. Dia sudah pasti dalam kehidupan sehari itu ini ada penyakit yang kalau Paulus bilang duri dalam daging ya. Itu ya Pak Ningro ya. Ini ada duri dalam daging ini ya. Nah, Hmm. ini adalah eh,
interpretasi indeks Vomek ya sama, Mm. dilihat derajat nyerinya, derajat kekakuannya, apakah dia eh, sukar untuk melakukan aktivitas ya. Nah, yang saya berikan tadi itu bisa dibaca di Mm. rekomendasi dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia 2023, yaitu judulnya adalah Diagnosis dan Pengelolaan Osteoartritis Lutut, Tangan, dan Paha. Nah, ini eh, bisa digunakan sebagai panduan untuk teman-teman sekalian ya dalam menentukan ini tuh sebaiknya mau diapain ya. Ini Mm. bener apa enggak? Kata tetangga saya di gini ini bener apa enggak ya? Ini tersedia secara online, ada PDF-nya, tinggal dibuka dan tinggal dibaca ya Mbak Ningrum, paling penting Ya, ya. Jadi betul. dibuka dulu tapi nggak dibaca sama aja ya, begitu. Ya. Iya, oke. Eh, saya rasa untuk dari saya seperti itu ya mengenai osteoartritis. Mungkin ada pertanyaan dari pendengar Good News FM sekalian, bisa disampaikan langsung ke Mbak Nirum. Nah, ini sambil Mbak Nirum mungkin mau sudah ada pertanyaan yang terkumpul. Kalau belum nanti saya lanjutkan sedikit. Boleh dok, ini ada satu pertanyaan sih yang masuk. Kita baca dulu ya dok. Nanti. Baik, baik, siap. Selamat siang dok, ibu jari sebelah kanan saya nyeri dan nggak bisa dilurusin. Apakah ini juga artinya saya terkena rematik? Terima kasih. Ya. Jadi untuk rematik perlu diingat ya tadi Mm. ibu jari ya, ibu jari ini sendinya sendi kecil. Sendi kecil ini umumnya tidak terkena osteoartritis. Hmm. Nah, kalau sendi kecil biasanya apa? Biasanya mungkin ada carpal tunnel syndrome ya, Hmm. gangguan dari eh, saraf sarafnya itu terjepit di carpal tunnel ya karena mungkin terlalu sering mencuci, mungkin terlalu sering menyetir atau naik motor ya, terlalu kaku tangannya sehingga menyebabkan terjadinya nyeri pada ibu jari. Kalau ibu jarinya satu aja aman, tapi kalau ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, pergelangan tangan, dagu, paha, lutut, nah ini hati-hati, jangan-jangan terkena rheumatoid arthritis ya. Tadi yang artritis autoimun. Nah, gimana dong taunya? Harus dicek lab ya, diperiksa laboratnya, dipastikan anti atau serologi dari rematiknya ini negatif. Hmm. Kalau kita kan pengennya negatif ya, masuk Hmm. pengennya sakit positif ya, toh obatnya macam-macam lagi ya, toh. Nah, kita harapannya negatif. Oleh sebab itu harus diperiksa. Nah, bisa nggak dok pakai BPJS? Bisa pakai BPJS untuk melakukan pemeriksaan serologi autoimun rheumatoid arthritis. Seperti Hmm. itu. Oke, lanjut dulu dok sebelum nanti kita baca pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian mungkin ada yang tanya, dok ini baik diapain dok? Hmm. Media operasi, apa media obati, apa media suntik? Nah, tanya. Nah, Hmm. tentunya harus dilihat grade-nya. Jadi difoto, oh ya difoto. Kalau memang dia grade yang ketiga, empat, maka memang sudah masuk indikasi untuk dilakukan intervensi medis secara bisa diberikan injeksi hyaluronat atau steroid, atau bahkan dilakukan operasi. Kalau operasi, ya namanya total knee replacement, ya. Jadi diganti dengkulnya dengan logam, ya. Nah, supaya untuk mengurangi nyerinya. Banyak pasien-pasien kita, apalagi yang trauma-trauma itu banyak juga yang menggunakan terapi TKR atau total hip replacement kalau pada panggul ya, diganti panggulnya gitu. Hmm. Nah, terus ke dokternya dokter sopo dok, gitu kan pertanyaannya berlanjut. Tentunya kalau dokternya, kalau dia mau melakukan tindakan operasi, baiknya ke dokter ortopedi, ya. Tetapi kalau mau ke, kalau masih nggak mau operasi dok, saya takut nanti kalau saya naik meja operasi nanti saya mati, ada yang gitu dok. Nah takut ya, bisa ke dokter penyakit dalam, konsultan reumatologi. Ya. Hmm. Untuk di tempat kami ada Dokter Suyanto Hadi, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi ya. Nah, beliau ini spesialisnya untuk penanganan osteoartritis salah satunya. Seperti itu, Hmm. Mbak Ningrum. Oke, ini sebetulnya nyambung. Ini ada barusan ada masuk.
Hmm, pertanyaan tapi sepertinya nyambung dengan apa yang, disampaikan dokter. Dok, apakah semua keluhan di lutut itu osteoartritis atau rematik? Lalu periksanya kalau ada keluhan di lutut itu ke dokter apa? Nah, Gitu. itu sudah terjawab ya Mbak Nilo. Heeh. Cuma pertanyaannya, apakah semua penyakit lutut itu grupnya rematik? Ya belum tentu. Ya, kalau ternyata dia eh, penyakit lututnya karena ada osteomielitis, tapi sangat Mhm, jarang ya. Ada misalnya hemartrosis, yaitu pengumpulan darah di lutut, yaitu dia bukan grupnya rematik, grupnya yang lain berarti. Ya, pada makanya oleh sebab itu kan ada gangguan metabolik juga, ada gangguan dari endokrin juga, itu bisa menyebabkan nyeri pada persendian lutut seperti itu. Ya, cuma baiknya kemana? Kalau memang belum mau dilakukan tindakan ke dokter penyakit dalam, konsultan reumatologi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan seperti itu. oke. Dok, ini kan ini sih obrolan saya nih yang tanya gitu ya. Seringkali ini jadi obrolan kayak, misalnya nih kumpul gitu ya, ibu-ibu gitu kan, yang usianya sudah di atas 40 gitu. Terus tiba-tiba kita tadi kan ada Loh, salah Mbak Nero satu. sudah di atas 40 tuh. Saya kira Oh masih iya 20 dok, loh. Saya kira masih aduh. 20-an. Iya 20, sisanya lari ngikut gitu. Oh, Nah, itu kan kadang-kadang waktu kita duduk di bawah gitu ya, terus, harus berdiri gitu kan, itu ada kesulitan tuh gitu. Terus pada semua guyonnya gitu ya, "Ah, ya ini biasa biasa." Dok, pada, ini kan udah itu artinya kan sudah ada keluhan, bahwa ada keluhan di sendi lutut gitu ya. Nah, tapi tidak belum sampai yang merasa bahwa, "Oke, ini harus dibawa ke dokter, oke ini harus diperiksain," gitu ya, karena belum terlalu mengganggu. Itu apakah memang, seringkali gitu ya orang yang datang itu sudah dengan keluhan yang sangat berat, atau memang ada yang keluhan awal-awal seperti tadi yang saya sampaikan gitu ya, dari jongkok buat berdiri atau dari duduk di bawah buat berdiri itu sudah mulai kerasa yang sakit gitu. Itu tadi padahal kalau dari yang diterangkan oleh dokter Ivan itu sudah mulai timbul gejala sebetulnya. Gimana nih dok? Apa kalau nggak diobatin terus kemudian semakin hari bisa menjadi semakin parah atau seperti apa? betul, sangat bisa terjadi semakin parah ya. Mbak, kalau orang apa namanya sakit itu Mhm. biasanya tuh malas loh ke dokter gitu loh. Mmm, Harus mhm, ngantri ketemu sama orang sakit, nanti ketemu sama temennya, kamu sakit apa? Ditanyain ya kan. Pada heeh, malas pindah ke heeh, dokter gitu. Jadi mhm, biasanya ditahan aja mereka gitu. Nah, mhm, tentunya kalau dibiarkan dan tidak ada perubahan gaya hidup ya, ini akan menjadi berat sakitnya gitu. mmm, mhm, Nah, mhm, ketika penyakitnya ini makin berat baru ke dokter. Ketika ke dokter, nyerinya sakit banget dok, dikasih paracetamol nggak sembuh. Nah, kasih apa dok? Kasih anti nyeri, ternyata dia ada dispepsia, sakit lambung juga. Dok, aku dispepsia, sakit lambung. Kasih apa? Kasih yang lain lagi. Nah, jadi mhm, memang eh biasanya tuh datanya terlambat. Meskipun mmm, penyakitnya sepele, cuma rematik tuh datanya biasanya terlambat. Sudah berat, sudah ngobati sendiri. Ada yang misalnya, wah beli steroid, ya beli mmm, steroid, minum sendiri, sampai pipinya bengkak. Ada yang beli steroid sampai jadi osteoporosis. Ada juga yang minum steroid sampai dia terjadi diabetes. Ya, jadi eh, mhm, banyak yang ngobati sendiri tapi salah. Nah, iya, oleh sebab itu emang idealnya kalau memang sakit ya harus dibawa ke dokter untuk dicari tahu. diintervensi lebih cepat. Padahal kan Mhm, sebenarnya gampang obatnya, gampang-gampang susah ya. Menurunkan mhm. berat badan, ngomongnya gampang, melakukannya susah itu yang paling menurunkan berat badan ini paling susah ya gitu. Oke, artinya memang, kalau masih di grade-grade awal baru mulai timbul misalnya, oh udah kerasa nih lututnya mulai sakit gitu ya, tadi gejala awal yaitu tadi, turunkan berat badan gitu ya, atau pola hidupnya dibalik untuk menjadi pola hidup yang sehat seperti itu ya Dok ya? Betul. Mhm. Ini kalau ngomongin semua penyakit ternyata ujung-ujungnya baliknya pola hidup sehat lagi, kayaknya kalau yang dengar bosan nggak ya? Kalau sama saya mungkin bosan karena saya ilmunya itu aja. Tapi memang itu adalah ilmu yang diterapkan ya, maksudnya harus dilakukan
untuk kebaikan bersama, dalam artian menghindari makan lemak. Boleh, kalau saya tipenya nyantai, Mbak. Ada dokter lain mungkin sama sekali tidak boleh makan bayam, tidak boleh Hmm. makan tahu, tidak boleh makan tempe, ya toh. Nah, terus makan apa dok, gitu ya toh. Dok, semua nggak boleh, ya toh. Makan ini itu nggak boleh, semua nggak boleh. Boleh makan, makan itu boleh. Buktinya apa? Buktinya waktu kecil ya kita makan semuanya boleh. Tetapi dengan berjalannya waktu, kebutuhan kalorinya kita itu akan berkurang, ya. Hmm. Ketika kebutuhan kalorinya berkurang, ya kita selaraskan. Jadi jumlahnya jangan banyak-banyak. Makan kambing boleh nggak boleh? Makan kambing kok nggak boleh? Itu yang nggak boleh tuh makan eh, daging orang, itu nggak boleh makan kacang, makan batu nggak boleh. Tapi kalau makan makanannya makan kambing, ya toh. Maka ini kemarin ada berita yang mungkin lagi hits, mungkin Mbak Nirung tahu di Semarang ada yang makan kucing, ya toh. Nah, Ya, ya, katanya ya, ya, ya. bisa menurunkan gula. Ternyata bukan, ya itu ternyata apa namanya, nggak benar itu ya. Nah itu banyak ilmu-ilmu sesat seperti itu ya. Gitu. Nah, makanannya apa dok? Terus makannya biasa aja. Isi Hmm. piringku ya isi piringku, nasinya seperempat, Hmm. lauk pauknya seperempat, 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 anu ya, seperempat apa namanya, piring ya, bukan Hmm. seperempat panci ya. Kemudian juga sayurnya setengah ya, dan ditambah dengan buah. Boleh nggak minum susu atau makan buah untuk selingan? Boleh ya. Jadi 3 kali makan buah atau minum susu ya. Kemudian jadi makan 3 kali, selingan 3 kali. Dok, saya makannya nggak bisa sesering itu, ya dikurangi. Makannya 3 kali, selingannya 2 kali juga boleh, atau makannya 2 kali, selingannya 3 kali boleh ya. Nah, sebenarnya metabolisme tubuh itu akan menyesuaikan dari orangnya. Kalau nggak dikasih makan ya pasti akan menurun. Jadi oleh sebab itu kalau sudah diet biasanya terus stuck, berhenti. Loh kok aku Hmm. nggak turun lagi? Terus Hmm. jengkel terus jadi makannya banyak. Nah, itu karena metabolismenya tubuh menurun, mengikuti dengan suplai atau masukan dari makanan. Kalau Hmm. makanannya menurun juga, maka metabolismenya menurun. Oleh sebab Betul. itu nggak bisa diet itu mengandalkan makan saja, harus diimbangi dengan olahraga. Tapi Oh. balik lagi ya Mbak Ninung, olahraga ki gampang diomong, susah dikerjakan. Ya, aduh dok, gak ada waktu. Aduh dok, aku kok capek kalau bangun pagi ya toh. Saya aja kayak gitu ya, apalagi yang enggak gitu ya, yang bukan dokter ya. Nah, oleh sebab itu memang harus olahraga. Olahraganya ya yang ringan-ringan boleh ya. Bahkan itu Kemenkes sudah melakukan memberikan arahan di mana boleh eh, boleh untuk olahraga nyapu-nyapu tuh boleh enggak sekarang? Boleh, tapi 30 menit nyapu ngepel ya. Hmm. Nyapu ngepel 30 menit loh. Enggak sambil nonton anu apa namanya? Sinetron ya toh. Jadi nyapu ngepel 30 menit terus menerus. Itu boleh. Ya, nah, oleh sebab itu memang harus diimbangi dengan olahraga. Nah, Hmm. untuk osteoartritis sendiri, ya, Hmm. yang Oh. tambahan yang paling penting adalah tidak mengangkat barang-barang berat. Itu perlu diingat, ya, penting sekali. Kenapa? Karena mikrotrauma tadi, di mana terjadi kerusakan sendi-sendi. Sehingga Hmm. kalau terjadi kerusakan sendi-sendi, akhirnya terbentuk osteofit. Osteofit ini tidak bisa, sifatnya irreversibel, nggak bisa balik, akhirnya nyeri, Hmm. penyempitan salah sendi, nyeri, ya. Nah, eh gimana sih caranya supaya tidak terkena osteoartritis akibat angkat barang? Cara mengangkat barangnya yang dibenarkan ya dengan si langkah-langkah ergonomis, yaitu tadi dari sedek gula, tidak mengangkat barang-barang lebih. Kalau memang nggak kuat, lebih baik minta tolong bantuan orang lain daripada mengerjakan sendiri. Karena kalau berat 10 kilo ditanggung berdua jadi 5 kilo ya, Mbak Ningrum. Ya, betul. Kalau Dok, dibanding, ini ada pertanyaan yang menarik sih. baik. Eh, Dok, apakah ada suplemen yang bisa dikonsumsi untuk mencegah atau memperbaiki kondisi OA atau rematik? Terima kasih. Ya, sampai saat ini yang terbukti untuk untuk memperbaiki OA hanyalah glukosamin kristalin ya. Jadi glukosamin pun yang kristalin, tidak sembarang glukosamin ya. Glukosamin ada banyak sekali, tapi yang terrekomendasi adalah glukosamin kristalin ya. Nah,
Gimana dok dengan asam hyaluronat minum? Tidak berguna ya, sebenarnya kurang berguna. Dikasih kalsium apalagi tambah parah ya. Kemudian dikasih vitamin D ya, vitamin D untuk imun aja bagus, tapi tidak untuk OA ya. Jadi Hmm, sampai sekarang hanya ada one and only glukosamin kristalin, hanya itu saja. oke. Nah, tadi balik ke olahraga. Apakah olahraga semacam kayak kalau kan sekarang lagi ngetrennya tuh nge-gym gitu-gitu ya. Itu disarankan dok? Ya, 1 menit deh dok. Jawaban terakhir. Disarankan, nge-gym boleh nggak apa-apa, tapi nge-gymnya apa dulu? High impact Hmm, atau impact? Kalau hmm, lari kan low impact, cuma lari jalanan biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau hmm. high impact ini angkat beban, Ya. 30 kilo, 40 kilo lah ini ya OA. Apalagi kalau dengan posisi berdiri, tambah sakit nanti. Begitu. Jadi tidak boleh bebannya terlalu berat. Kalau sudah ototnya besar, ya ototnya sudah terlatih kuat, boleh, nggak masalah. Tapi Hmm. kalau ototnya belum terlatih ya jangan. Tuh, Oke. karena akan merusak dari persendian. Akan terjadi mikrotrauma tadi. Oh nggak biasa angkat kok, ngangkat bayi 10 kilo aja berat kok, suruh ngangkat beban 30 kilo. Ya pasti nggak kuat gitu ya. Jadi harus kalau dia sudah biasa angkat 30 kilo, ototnya paha kuat, otot dengkulnya kuat, boleh ngangkat, nggak masalah. Ya, itu pun kita juga harus hati-hati karena banyak atlet ini terjadi cedera otot. Ya. Ya, dia harus hati-hati juga. Dipastikan sudah pemanasan, ance-ance sudah gitu ya, sudah siap-siap kalau mau ngangkat-ngangkat. Kuda-kudanya sudah baik. Begitu, Mbak Ningdo. Cuman sederhana aja sih. Saya mengulangi kalau nggak salah dulu Dokter Ido yang menyampaikan olahraga itu yang paling baik adalah yang dilakukan, bukan sekedar wacana. Iya, betul. Setuju. Ya kan dok ya, jadi ya Betul. dilakukan gitu ya, wacananya apa, jalan cepat gitu, ya pokoknya dilakukan aja 30 menit cukup gitu kan, atau saya lari gitu, jogging, yang penting dilakukan, jangan cuman sekedar wacana. Oke. Ya, jalan cepat disertai dengan minum es teler. Nah, itu seringnya itu. Ya, Jalan cepat disertai dengan makan bubur. Nah, itu. ini nih udah olahraga trilomba juang gitu ya misalnya, oke keringetan mulai keluar, kita makan soto yuk, nah Betul, ya. nggak selesai. Oke, terakhir Dok, pesan atau mungkin dari apa yang kita bahas ini resumenya buat pendengar yang hari ini mendengarkan apa yang kita bahas hari ini, Dok. Silakan. Baik. OA ya, ini adalah penyakit yang bisa dihindari ya, di mana sangat mudah cara menghindari menurut berat badan, tidak mengangkat berat-berat ya, dan juga eh, melatih otot-otot kita berolahraga secara rutin ya. Nah, oleh sebab itu dikerjakan, jangan hanya di wacana seperti yang tadi sudah dibilang Mbak Ningrum ya, sehingga tidak terkena OA. Kalau kita tidak terkena OA, kita sehat badannya, eh, kita tidak bergantung pada orang lain, pasti kualitas hidupnya juga baik ya. Harapannya bisa sehat usianya sampai tua, seperti itu Mbak Ningrum. Harapannya menjadi menua dengan sehat gitu ya. Betul Menua ya. sih panjang umur tapi sakit. Aduh, itu nggak enak banget ya, Dok ya. Iya, nggak enak banget. Oke. Tuh. Terima kasih Dokter Ivan buat waktunya. Baik, Mbak Ningrum, terima kasih juga atas kesempatannya untuk bisa Yes. menjadi good news. Ya, dan terima kasih sekali buat ini ilmunya yang luar biasa. Sangat berharap apa yang dibagi hari ini boleh jadi berkat dan bermanfaat untuk setiap pendengar ya dok ya. Sekali lagi terima kasih dan buat Anda yang membutuhkan layanan kesehatan dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang, silakan buka Instagramnya Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Tersedia informasi lengkap termasuk dokter spesialis yang praktek di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Saya lagi terima kasih buat Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Terima kasih Dokter Ivan. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa, Mbak Ningrum. Ya.